hidupnya, tapi Hijaz, Damaskus, Mesir itu lagi jatuh-jatuhnya. Tapi ternyata di ujung sana, di daerah Maroko itu juga lagi hidup keluarga Qomariyin. Kalau di India itu Madrasah Duaiban ya. Kemudian banyak tuh madrasah-madrasah yang ada di sana. Maka muncullah orang-orang yang mensyarah Abu Daud, mensyarah Tirmizi, mensyarah Bukhari. Yang paling gede itu syarah Muwatta, disyarah oleh salah satu imamnya Jemaah Tabligh namanya Maulana Zakaria Al-Kandahlawi, pengarang Fadilah Amal. Itu besar sekali ya. Semoga nanti Buya Zul Asfi ini ketemu kitabnya. Kalau ketemu saya langsung mau pesan ya Buya. Semoga ketemu nanti. Eh, Ternyata di Hijaz, bayangkan kita sangat mencintai guru dari guru-gurunya ulama Nusantara, yaitu Syekhuna Nawawi Al-Bantani. Beliau ini ahli sanad, tapi bukan ahli naqad. Sehingga terjadi dialog lah antara kami dengan Syekhuna, tuan guru kita, Syekhuna Ali Mustafa Yakub. Waktu itu di rumah beliau, di kamar tamu beliau, beliau bilang, masa sih kayak Syekh Nawawi ini, dalam bahasa Arab ya, eh, pantas disebut muhaddis. Karena banyak hadisnya itu hadis palsu gitu. Karena waktu itu beliau lagi ngomongin beberapa kitab Syekh Nawawi, saya langsung paham betul. Kitab Tankih dan kitab Lubab itu kan memang banyak hadis-hadis yang dhaif sekali ya. Jadi teman-teman semua, ketika guru kita Syekhuna Ali Mustafa mengatakan itu, maka saya uh, sedikit bukan menyela tapi semacam memberi takyid dan ta'liq, karena saya waktu itu habis dapat sanad dari murid dan dari murid-muridnya Syekh Nawawi Bantani, dan saya tahu bahwa selevel Syekh Ahmad Khatib Minangkabawi pun yang menjadi imam di Masjidil Haram yang lebih dahulu dari Syekh Nawawi itu pun dapat sanadnya dari Syekh Nawawi. Ya banyaklah, Syekh Yasin juga sangat bangga sekali dengan sanad Syekh Nawawi Al-Bantani. Tapi beliau bukan rajulun yang diistilahkan oleh murid Syekh Yasin, yaitu Said Mamduh ya. Jadi ahli hadis itu ada yang muhaddis faqih, ada muhaddis yang sekedar musnid aja, cuma ngumpulin sanad, ada muhaddis yang naqid, muhaddis yang dia emang mengerti basir bi ilmi isnad, yang dia mengerti ilmu sanad. Syekh Nawawi sepertinya masuk ke musnid ya. Musnid itu kata Syekh Yasin minimal gurunya 100 lah kira-kira begitu kalau di beberapa footnote yang kita lihat ya. Nah, maka teman-teman semua, jadi jangankan Utsman Al-Khubbani ya, Syekh Nawawi itu di zaman, jangan bayangkan seperti zaman googling hari ini. Jadi kita harus tetap pasang adab kita terhadap imamuna, Syekhuna, Syekh Nawawi Bantani, betul ya. Dia menulis begitu karena emang di zamannya fasilitas untuk meneliti hadis itu tidak mudah ya. Jadi kepada santri-santri yang lagi genit-genitnya meneliti sanad, jangan kemudian ngejek Syekh Nawawi. Tapi kalau Utsman Khubbani kita agak sedikit ketat ya, karena banyak riwayat-riwayatnya yang sudah bertentangan dalam bab akidah sebenarnya. Kalau teman-teman masih mau cari alternatif di pesantren-pesantren, pakailah kitab Tanbihul Ghafilin karya As-Samarkandi. Itu dahsyat itu ya, dan dia beratkan dengan sanadnya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu tentang kitab Durratun Nasihin. Jadi la na'tamid alaihi wa la na'tabiruhu. Kita enggak menjadikannya sebagai pegangan. Ya kalau sudah ada kitab-kitab yang sahih, yang hasan, yang dhaif, yang makbul, ya udah pakai itu aja. Atau yang sudah ada terjemahannya murah di pasaran, itu Fadilah Amal. Itu saya sarankan tuh teman-teman mengkonsumsi kitab ini. Sampai hari ini saya masih senang baca kitab Fadilah Amal sebagai ganti dari Durratun Nasihin. Kenapa harus ada ganti? Karena orang seperti kita ini butuh hibur-hiburan pahala gitu ya. Dulu di Durratun Nasihin itu pahalanya lebay-lebay ya. Contohnya kalau saum Rajab, siapa yang puasa 1 hari di bulan Rajab itu sama dengan 1000 tahun. Itu ngelewatin Lailatul Qadar itu. Ya. Lailatul Qadar cuma 1000 bulan.
Nah, ini udah tanda-tanda kalau hadisnya palsu. Jadi kalau ada amal sunat melewati pahalanya Lailatul Qadar, dapat dipastikan riwayatnya itu palsu. Gitu teman-teman semua. Ada lagi? Tafadhal. Baik, ya. Pertanyaan dari Ustaz Sadera. Bentuk-bentuk lain dari mustakbirin atau keingkatan dalam menuntut ilmu, mohon penjabarannya Syekh. Ya al-kibr itu teman-teman semua itu sifat syaitaniyah atau sifat iblisiyah. Ya. Semua itu tumbuh dari iblis yang dulu ketika iblis ini disuruh sujud kepada Sayyidina Adam alaihissalam, dia mengatakan, masa aku nyembah, masa aku hormat kepada, sujud kepada orang yang kau ciptakan dari tanah, aku dari api. Maka salah satu jenis dari sombong itu teman-teman rasis. Maka sekarang kita katakan tidak ada rumusnya bahwa orang Indonesia lebih mulia dari orang Arab, Arab lebih mulia dari orang Indonesia. Kalau dihitung-hitung ya lebih mulia Arab seharusnya karena Al-Quran turun dalam bahasa mereka. Tidaklah orang Padang lebih mulia dari orang Batak lebih mulia dari orang Jawa, Jawa lebih mulia. Enggak ada itu. Enggak ada. Melayu, apa, semua kita sama. Nah ini rasis. Rasis ini harus dikikis habis-habis. Kalau enggak, kita boleh berbangga dengan negeri kita, kampung kita. Itu wajib. Secara biologi, secara geografis kita bangga aku terakhir di mana gitu. Sebagai tanda syukur kita juga kepada Allah karena tempat itu juga Allah yang punya toh. Nah, namun kita tidak boleh rasis. Jadi salah satu yang bikin orang terhalang untuk belajar adalah rasis. Males ngaji sama orang Padang misalnya gitu ya. Males ngaji sama orang Jawa, sama orang Sunda, sama orang Melayu. Ada perasaan begitu, udah kiber. Jadi sombongnya karena rasis. Yang kedua, al-kibr fissin. Ya, karena persoalan umur. Nah, itu bisa. Karena masalah umur, nah ini berat sekali ya. Tapi Bu Yazul Asfi udah lewat itu ya. Bu Yazul Asfi ini bisa ngaji sama orang yang di bawah umurnya ini. Ya. Nah, ini udah lewat itu, alhamdulillah. Alhamdulillah kita diberi keberkahan oleh Allah, belajar hadis. Saya menyaksikan sendiri, Syekhuna Ali Mustafa itu nanya ke santrinya. Dan beliau ngomong ke saya banyak dapat istifadah bab mengenai hadis talqin ba'da dafan. Talqin mayat setelah dikubur itu dari Ustadz Dr. Sofin. Itu beliau ngomong dan saya masih ingat Dr. Sofin nulis itu baru S1. Bayangkan teman-teman, baru S1 saat itu beliau istifadah dari anak S1. Ajib nggak tuh? Pantesan nur nubuat Rasulullah itu diwarisi dalam lisan-lisan beliau. Ada kibir yang kedua, kibir fil hasab wan nasab. Ya, tadi nasab sudah ya, fil hasab ya, kebangsawanan, raden dan segala macam. Termasuk habaib, ya, sidi, tuangku, tengku. Nah ini masuk ini. Kalau di Sunda ya raden ya. Jawa juga ya Raden. Kalau di kalangan zuriat Rasulullah jamaah Robitoh itu Habib Sidi gitu. Tapi saya ketemu habaib yang betul-betul talibul ilmi ngaji ke siapa saja. Ya, ngaji ke siapa-siapa. Dan ini bisa memperbaiki mereka. Jadi tidak salah juga kalau memang banyak orang karena nasabnya terhalang ngajinya. Dan yang berikut adalah laqab. Al-kibri fil laqab. Sombong karena laqab, gelar. Nah, laqab ini yang saya maksud adalah laqabul ilmiah. Laqab ilmiah. Termasuk laqab urfiyah yang tadi ya. Laqab nasabiyah. Laqab ilm. Kiai, ustadz, syekh. Kalau di kampus doktor, ya profesor. Emang kalau doktor udah tahu semua. Emang kalau profesor berhenti ngaji kan enggak. Udah LC nggak perlu lagi ngambil S2 ya. Ya dulu kan ada yang nanya saya waktu di Sumatera Barat ya. Ketika kita mau ngambil S2, Ustadz kan sudah dapat LC. LC apaan? LC lulusan Ciputat ya. Betul kita dapat lisens ngajar hadis itu S1. Terus ngapain lagi ngambil S2 gitu. Jadi ternyata orang awam berpikir LC itu lebih tinggi dari S2.
LC itu lebih tinggi dari S3. Nah, ini harus diluruskan juga ya. Nah, ini hati-hati. Tapi saya melihat beberapa kawan-kawan udah lewat dari itu ya. Terus ini yang paling berat, al-kibru fil ilmi. Kalau tadi itu baru jubah-jubahnya, baru pakaian-pakaiannya. Kiber dalam ilmu, ya. Kiber dalam ilmu. Kalau tadi mungkin karena angkatannya lebih tua, ya fisiknya lebih tua, lebih mulia secara nasab, pesantrennya gede, masa ngaji ke pesantren kecil, pesantren yang terkenal, masa kemudian masuk pesantren biasa. Ternyata ini lebih dahsyat lagi. Betul dia orang alim, tapi apakah semua orang alim itu mengerti semua maklumatnya? Tentu tidak. Teman-teman semua, sehebat-hebat apa kita hari ini, kita punya batasnya. Ya batas kita ya inilah, mulai dari rihlahnya sedikit, ngajinya sedikit, riyadhahnya sedikit. Nah, jangan bangga dengan banyak baca, seperti pernah saya alami, bangga bisa baca 10 jam, 12 jam setiap hari. Apa sih hasilnya? Yang ada hasil cuma sombong. Ya, i'jabun mar'i binafsi. Rasa takjub ke dalam diri sendiri. Cukuplah itu saya yang merasakan, teman-teman semua, dan jangan kita yang merasakan itu. Ya, dan itu betul-betul susah diobati dan harus datang kepada ahli qalbu. Dan alhamdulillah saya Allah izinkan dulu belajar kepada guru-guru yang langsung nembak-nembak qalbu kita ya, alhamdulillah. Ya, kiber fil ilm ini paling berat ya. Jadi sombong karena ilmu, karena hafalan, karena segala macam hal itu. Baik, apalagi Buya Musa? Berikutnya pertanyaan dari Rashid ya, Syarasid. Hmm. Jika seorang hafiz Quran, mana yang lebih dahulukan mempelajari fikih atau hadis? Ya, orang hafiz Quran, hafalan itu kalau sudah hafal, tinggal takrir ya. Kalau sudah takrir, sudah setoran, gurunya sudah mengatakan aman, mumpung masih muda, ya Abdul Rashid, kalau masih muda itu apapun ilmu yang ditanam, ibarat benih itu disebar, apapun yang disebar, maka pasti jadi. Nah, pertanyaan sekarang, Abdul Rashid mau jadi ahli apa? Mau jadi ahli hadis, mau jadi ahli fikih, atau semua? Kalau mau semua, maka mulailah lu dulu dari fikih. Fikih itu nanti akan membantu kita tidak ekstrim ketika membaca hadis. Terus akidah itu barengan ya. Akidah, fikih ini barengan. Kenapa di luar sana ada kawan-kawan kita ngaji hadis, tapi kok jadi ekstrim? Ngaji sunnah kok jadi kenceng? Dulu nyapa kita, masih mau ngobrol sama kita, sekarang nggak mau lagi. Apa sebabnya? Sebabnya sederhana. Dia belajar sunnah sebelum belajar fikih, akidah, dan yang paling penting akhlak. Akhlak, teman-teman. Makanya di semua pesantren di Jawa, yang saya tahu, sebelum ngaji ya, apapun itu belajar ta'limul muta'allim. Itu barengan dengan kitab yang lainnya. Jadi, mumpung masih muda, nanti kalau sudah naik umurnya 18, itu nggak, bakat itu hilang, Abdul Rashid. Karena beberapa ustadz kita yang ikut hari ini, di masa mudanya juga ada yang seperti Abdul Rashid ini. Ilmu apa aja nyambung ya. Tapi ingat, kalau biji itu tumbuh sendiri, tidak ada yang memupuknya, tidak ada yang menjaganya, maka ketika dia tumbuhnya tidak sehat, tumbuhnya tidak subur, dan banyak yang tidak berbuah. Kalau nggak berbuah, berarti nggak bisa melahirkan biji baru, nggak bisa punya murid yang bisa melahir seperti dia. Nah ini ketemu dalam kitab Warif Imam Suhrawardi. Jadi segera temukan guru, murabbi, tidak cukup ngaji online, tapi ngaji online karena kondisi hari ini ya sudah. Tapi setelah ini ngaji di ma'had mana atau mulazamah dengan syekh siapa, itu akan menghantarkan kita cepat. Jadi berguru itu akan bisa melipat waktu yang kita sebut toyuz zaman. Inilah karomahnya para guru. Guru itu bisa, seharusnya kita ngaji setahun, sama beliau cukup sebulan. Ya, seharusnya kita ngajinya 7 tahun, sama beliau cukup dalam cuma beberapa semester. Dan ini kita rasakan ya. Saya dengar dulu ulama di India, kalau ingin jadi ahli hadis 10 tahun. Tapi
Dengan karomahnya guru kita Syekhuna Ali Mustafa Yakub, itu cukup 4 tahun jadi. 4 tahun jadi ahli hadis semua. Nah, tapi nanti kalau nggak diulang-ulang ya jadi ahli hadis lagi ya. Taib, gitu Syekh Rosid. Jadi belajar adab, belajar fikih barengan, belajar akidah. Nanti hadis belakangan boleh. Kecuali kalau kajian-kajian terbuka begini, ikutin aja ya. Dan kajian hadisnya harus kajian hadis yang tafakuh, bukan kajian hadis yang sifatnya cari berkatnya, cari berkah. Jadi kalau kajian hadisnya mirip seperti inilah lebih kurang. Kajiannya kita jelaskan rawinya, kita jelaskan maknanya. Nah, itu udah ada hadisnya di situ, udah ada akidahnya di situ, udah adabnya di situ. Jangan cuma majelis hadis seperti yang dipahami oleh ahli hadis dulu. Baca khatam ijazahan. Nah, itulah yanfa illa lil faqih, ya. Jadi khataman itu teman-teman nggak manfaat kecuali bagi faqih. Ya, lanjut. Baik, Buya. Berikutnya, Assalamualaikum Buya. Bagaimana saran Buya atau masukan dari Buya bagi yang ingin berguru tetapi tidak mengerti bahasa Arab karena belum pernah sekolah di madrasah keislaman, dan kuliah pun di kuliah umum, juga bukan di dunia keislaman. Terima kasih Buya. Bagaimana? Iya. Jika kita tidak punya center, gabunglah sama orang yang punya center. Ya. Kalau kita nggak punya pelita, nggak punya lilin, maka gabunglah ke orang yang punya lilin. Jadi kalau memang umurnya sudah nggak memungkinkan lagi belajar pemaknaan, ya udah ngaji aja ke ngaji yang ngaji kitabnya ada penerjemahannya. Jangan ikut ngaji di Darussunnah full bahasa Arab ya, botak kepalanya nanti. Ya dosisnya kelebihan ya, sama kayak kita nyiram ke tembok, luntur semua airnya. Jadi ngaji kepada orang yang bahasanya kita bisa pahami. Teman-teman semua, rata-rata ahli kolbu itu kalau Allah kasih izin oleh Allah, itu kalamnya seberat apapun bisa dipahami. Silakan ditanyain dalam dirinya, lebih banyak paham kalam saya atau tidak ya. Kalau banyak yang bisa dipahami, berarti bisa terus ngaji sama saya. Kalau enggak, cari guru yang lain gitu. Kita nggak sedih kok kalau antum ngaji kepada orang lain. Justru kita berpikir, oh, alhamdulillah tugas kami berkurang. Jadi ini pesan kepada para masyayikh, para ustadz, para dai. Kalau ada sahabat kita nggak ngaji lagi ke kita, murid kita nggak ngaji sama kita, bersyukur kepada Allah. Kenapa? Alhamdulillah ya Allah, amanahku menjadi lebih ringan. Tugas-tugasku telah mulai dilepaskan. Ya, lanjut. Berikutnya, Assalamualaikum Ustaz, mohon keterangan mengenai Ibnu Hisham yang penulis kitab Sirah Nabawiyah. Pertanyaan dari Dina Sekar. Oke, Ibnu Hisham ya, Al-Mu'arrikh Al-Kabir Al-Musnid. Beliau ahli sejarah yang pakai sanadnya. Ibnu Hisham ini juga ngambil dari gurunya ya Ibn Ishaq, dan ini perlu diketahui teman-teman semua, Imam Al-Baihaqi menjelaskan bahwa dalam bab tarikh, dalam bab sejarah dan tafsir boleh bertasahul, boleh bertasahul itu terjemahannya lebih kurang tidak ketat ya dalam meriwayatkan hadis. Oleh karena itu ketika membaca kitab tarikh, hadisnya nggak mesti sahih. Yang penting ada sanadnya, ada infonya, ada datanya, maka dia bisa menjadi data-data sejarah. Tapi data sejarah itu kalau bertentangan dengan data yang lebih sahih, maka dia bisa dibantah. Ya. Karena ilmu tarikh la majala lil qiyas fihi ya. Tidak ada qiyas, nggak ada ijtihad di situ. Ilmu tarikh itu ilmu data. Data itu kemudian diolah ya, baru kemudian kita bisa baca ya. Nah, teman-teman semua, kitab Sirah Ibnu Hisham boleh disebut kitab yang menginspirasi hampir semua buku-buku Sirah Nabawiyah setelahnya. Jadi kayak fikih sirahnya Syekh Al-Buti, Al-Mubarakfuri, Abul Hasan Nadawi, termasuk juga Nurul Yaqin yang sekarang dipakai di banyak pesantren ya. Itu semua inspirasinya dari sirah ini. Sirah Ibnu Ishaq dan Sirah Ibnu Hisham ya. Jadi silakan dibaca
Kalau ada waktu cari majelis yang ada orang khataman itu atau usulkan ke beberapa ustadz yang punya sanad, lalu khataman kitab itu ya. Ini bisa usulan ke Buya Asfi nih biar khataman online nih ya. Tafadhol. Ya, Baik. miring. Assalamualaikum Buya. Saya Salam. mau tanya, ada yang mengatakan bahwa kitab Tambihul Ghafilin dipenuhi dengan cerita hiperbola. Gimana kita menanggapinya Buya? Tanya dari Satrio Wibowo. Kalau hiperbolanya tidak masalah ya. Eh, itu tergantung ustadznya nanti yang akan menjelaskan maknanya apa sih gitu. Yang penting kalau dalam ilmu hadis, kalau orang itu menjelaskan suatu riwayat dengan sanad, bari aminal kizib, dia akan terlepas dari tuduhan kebohongan ya. Maka teman-teman semua, kita Tambihul Ghafilin, saya sangat anjurkan, meskipun Imam Zahabi ini pernah mengkritisi kitab itu dan mengatakan di dalamnya banyak hadis palsu. Tapi setelah kita cek, ternyata yang dimaksud beliau itu mungkin yang hiperbola tadi, karena beliau orangnya tasyadud, sangat keras ya, tegas, maka ada sedikit pun dihantam habis. Tapi pas kita hitung-hitung nggak banyak kok yang palsu, yang dhaif betul lumayan, tapi yang hasan sahih lebih banyak lagi. Kan Imam Abu Lais ini semasa dengan imam-imam seperti Bukhari, Muslim ya. Oke, lanjut. Baik. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Salam. Tadi ada suatu hal yang menarik tentang orang yang suka bertanya, yang sebetulnya mungkin mencari kelemahan ilmu kita dengan pertanyaannya itu. Kata Ustaz tadi, kita jadi kelihatan tidak tahunya dengan pertanyaan itu. Nah, ini bagaimana Ustaz jurus untuk menghadapi orang-orang seperti ini? Di dunia dakwah, banyak orang yang hijrah, tapi kembali lagi ke pemikiran liberal, bahkan agnostik, dan banyak pertanyaan yang menyudutkan gara-gara bagaimana jurusnya untuk menanggapinya itu, Ustaz? Iya. Dari Mas Dekat Santosa. Kalau guru yang beri pertanyaan, itu nggak apa-apa. Itu adalah proses untuk menaikkan kita. Tapi kalau jamaah jadi ada orang yang bertanya, ada yang menanya. Kalau dia menanya, sebenarnya walaupun dia itu ngetes, dia itu sebenarnya ada satu hal yang belum puas dalam dirinya. Dia lagi ngetes kita. Kalau si orang ini ngerti maksudku, pasti dia jawab dengan jawaban yang lebih dari yang aku tahu. Atau minimal sama. Jadi dia itu lagi ngetes, kalau sama saya akan ngaji terus deh gitu. Kalau enggak ya sudah. Jadi ada orang-orang begitu. Maka orang-orang begini harus dijawab melebihi dosis yang dia punya. Atau minimal sama. Tapi kalau kita udah kesel ya, bilang aja, ini yang bertanya sudah lebih tahu daripada yang ditanya. Udah, gak usah dijawab. Ya. Kalau antum kesel ya sesekali sih boleh singgung. Tapi jangan sering-sering, itu namanya baper. Masa baper ya, kadang-kadang ada orang yang nanya bener nanya gitu, masa tersinggung ketika orang nanya, tapi betul kita bisa membaca dari mimik-mimik seseorang. Ini seorang dai ini wajib belajar ya ilmu firasah. Silakan beli bukunya Imam Fakhruddin Ar-Razi, sudah ada terjemahannya itu cara membaca raut wajah. Bahkan sekarang sudah ada kursusnya itu ya, sudah ada sekolahnya itu. Intelijen tuh wajib belajar ini. Kan guru itu lebih dari intelijen seharusnya. Dia harus mengerti muridnya paham nggak sih? Masa udah ngoceh sekian jam, atau muridnya nggak paham ya percuma dong gitu. Jadi kalau ada orang seperti ini, kita harus menjawab sesuai yang dia mau. Tapi kalau memang kita nggak mau ribut, katakan aja sebenarnya yang bertanya lebih tahu dari yang bertanya. Atau yang bertanya sudah tahu jawabannya, saya nggak perlu jawab deh gitu. Namun kalau teman-teman ingin kasih pelajaran hebat kepada orang itu, tanya balik aja. Jadi saya kalau ada orang begitu, saya tanya balik. Atau kalau kita menangkap, dia sebenarnya lagi mencari guru yang di atas dirinya, yang di atas yang dia tahu, kita boleh kasih dosis yang di atas, kalau kita menguasai. Maka teman-teman semua, jadi jangan berhenti ilmunya sekarang di apa yang kita tahu, kita harus lanjut ya. Ini ada pertanyaan lain nih, sebentar Musa. Dari Raden Muhammad Yusuf di Facebook. Oh, di Facebook ya. Hizib Nasar dan lain-lain, ada berapa lafaz yang keras. Apakah Sufi berdoa seperti itu? Kenapa tidak doa untuk
Hizib Nasr itu dibaca di waktu yang keras genting sehingga lafaznya juga keras dan genting. Oleh karena itu teman-teman semua, jadi yang nanya nih yang dari Facebook ya, jangan amalkan Hizib Nasr kalau memang tidak ada masalah, ya tidak ada perang-perang yang keras ya. Dan saran saya tidak usah dulu membacanya jika kolbunya belum salim. Salim ini ingin nyerang orang karena kepentingan diri atau karena kepentingan Allah, itu beda. Karena kepasrahan, nah baru boleh. Tapi kalau masih bisa kita tangani, nggak usah pakai Hizib Nasr dulu ya. Nah, pengalaman orang baca Hizib Nasr, ini kalimat-kalimat itu kan bisa menghidupkan emosi-emosi dalam hati. Ya. Himmah-himmahnya itu. Dalam ungkapan, dalam ijazah-ijazah zikir saya itu disebutkan, himmahnya syuyukh itu bisa tuzilul jibal. Bisa jangankan kamu, bisa ngerontokin gunung gitu. Itu bahasa majazinya. Makanya wali-wali Allah itu kadang baru terbersit dah kejadian. Tapi kalau dengan hawa nafsu itu nggak dikasih. Tapi bersitan-bersitan dirinya itu yang dia butuhkan itu Allah kasih biasanya. Jadi saran saya, kalau belum salim kalbunya, jangan baca Hizib Nasr. Cukup Hizib Bahar aja ya. Dan ini juga diperdebatkan kok apakah itu betul dari Abul Hasan Syazili atau tidak. Atau dari Abul Mawahib Syazili. Berdasarkan penelitian saya, karena saya juga mengamalkan aurat-aurat Syaziliyah ya, dan juga berbait kepada mursyid Syaziliyah, ini bukanlah hizibnya Maulana Al-Imam Abul Hasan Syazili, tapi ini adalah hizibnya Abul Mawahib Syazili. Mungkin saat itu terjadi perang ya, wallahu alam. Ya. Kira-kira seperti itu ya. Ini mirip dengan hizib Sakran ya, wirid Sakran, mirip Hizib Nawawi agak sedikit lebih lembut lah dari itu. Oke, lanjut. Musa. Lanjut Musa. Baik. Pertanyaan berikutnya dari Gali. Izin bertanya Buya, mohon pencerahannya terkait kitab Fadail Amal. Biasanya kawan-kawan jemaah tabligh selalu menyampaikan Fadail Amal setelah sholat fardu. Dan saya lihat sepertinya siapapun termasuk yang kurang ilmu bisa menyampaikannya. Apakah itu diperbolehkan Buya? Dan mohon juga penjelasan terkait dengan pergerakan jemaah tabligh. Apa dibenarkan untuk khurut 40 hari sampai meninggalkan keluarga? Syukran Buya. Iya. Fadilah Amal dikarang oleh Muhaddis Kabir Al-Musnid ya. Syekh Maulana Zakaria Al-Kandalawi, salah satu guru dari Syekh Yasin, dan Syekh Yasin juga menjelaskan itu ke muridnya Said Muhammad Ali Al-Maliki. Maka Said Muhammad juga ngambil sanad dari beliau. Maka kita terhubung juga lewat beliau. Saya juga terhubung lewat jalur ulama Haidar Abad, salah satu yang menguji Syekhuna Ali Mustafa Yaqub, itu Syekh Syarif Khoja ya, Khoja Muhammad Syarif ya. Dan juga jalur-jalur yang lain, alhamdulillah kita terhubung dengan beliau dan dapat sanadnya. Seharusnya tahun ini atau tahun depan kita membuat safar ke India lah ya, dengan teman-teman jemaah tabligh yang ahli hadis, Ustadz Maulana Farhan di Riau ya. Tapi karena hari ini COVID dan ternyata tidak ada pertemuan besar ulama jamaah tabligh tahun ini di sana. Semoga tahun depan ada sehingga saya dapat ngambil sanad langsung ke India, insya Allah ya. Terlepas dari itu, jemaah tabligh ini, teman-teman semua, ini adalah kalau orang sebut itu ya apa ya? Ini bukan virus yang bermutasi, tapi adalah gerakan yang berkembang. Jadi kalau mutasi kesannya buruk. Ini adalah pergerakan hadis dan tasawuf digabung. Jadilah namanya Jama'atut Tabligh. Gitu. Jadi ini bukan tarekat tertentu lagi, dia sudah gabungan. Kan Maulana Ilyas yang pertama kali itu beliau mursyid juga, mursyid Naqsyabandi, tapi kata beliau, orang tarekat nih kok sibuk sama diri sendiri. Nah, di zaman itu, tarekat di zamannya udah sibuk fardi-fardi, nafsi-nafsi. Maka beliau kemudian mentajdid gerakan tarekat menjadi jemaah tabligh. Ya. Tarekat itu kemudian hanya dakwah ke dirinya, belum ke orang lain. Betul, kita sebelum islah orang lain, kita islah diri.
Tapi Jemaah Tabligh kemudian berkembang karena keikhlasan beliau dan sekarang dipimpin oleh Maulana Sa'ad, tapi kemudian pecah ya. Pecah ada dua kelompok, ada Majelis Syura Al-Alami, ada yang masih utuh ini yang Nizamuddin ya. Tapi perpecahan ini tidak separah Salafi yang perpecahannya beragam-ragam, banyak sekali. Di Indonesia aja udah berapa perpecahan Salafi. Perpecahan di Jemaah Tabligh itu dua aja ya. Maka yang di Kebun Jeruk itu beda dengan yang di mana? Jakarta Utara ya, yang di Ancol. Yang masih ke Nizamuddin itu yang Kebun Jeruk. Saya menghormati mereka semua, mencintai mereka semua, dan saya tidak mau terlibat dalam perdebatan mereka. Sebagaimana juga misalnya kayak Maulana Nazim itu murid dan anaknya itu ada sedikit skip semacam perbedaan, ya itu normal lah ya, karena emang Nabi SAW mengatakan kalau aku meninggal fasatarawna ikhtilafan katsira, kamu akan melihat ikhtilaf yang luar biasa. Ya, perselisihan ini bagian dari nubuat Nabi Muhammad SAW. Jemaah Tabligh ini punya satu amalan tasawufnya, yaitu zuhud, meninggalkan keluarga gitu ya. Tapi secara fikih itu biasanya Amir Tabligh ini punya pertanyaan ke karkunnya, ahbabnya. Kamu udah siapin bekal untuk keluarga? Kalau sudah, kalau PNS dapat izin cuti, polisi itu paling banyak ya, dapat izin cuti baru boleh khuruj. Makanya Ustadz Maulana Farhan cerita kepada kita, polisi-polisi itu banyak yang di tarbiyah di Jemaah Tabligh. Maka teman-teman semua, khuruj ini sebenarnya terinspirasi dari amalan Nabi dan sahabat, karena mereka paling banyak tuh 6 bulan dalam seumur hidup ya, 6 bulan. 6 bulan ini terinspirasi dari amal sahabat yang pernah khuruj berdakwah, berjihad selama 6 bulan gitu. Ini juga tertulis dalam kitab Imam Ghazali bahwa sahabat Nabi meninggalkan istrinya 6 bulan. Disitulah muncul kaidah fikih, kalau sudah 6 bulan meninggalkan istri ini punya hak untuk khulu, punya hak untuk gugat cerai. Jadi, dan ini terjadi pada beberapa kawan saya yang khurujnya mungkin mau pulang tapi lagi asik-asik nanggung, 7 bulan baru pulang istrinya udah minta cerai ya. Itu ada kejadiannya. Dan itu ujian berat bagi mereka. Tapi tentunya bagi keluarga yang ditinggalkan itu lebih berat lagi. Dan saya top jempol untuk Jemaah Tabligh ya, mereka tawakalnya tinggi sekali, ninggalin keluarga, dan itu bisa gitu, bisa hidup dengan seperti itu. Jadi mereka hidup itu per kebutuhan aja, bukan per keinginan. Jadi teman-teman, nggak usahlah kita bicarakan keburukan Jemaah Tabligh yang memang ada kelemahannya, kita bicarakan aja kelemahan kita. Saya jadi mereka belum kuat ya, saya jadi mereka belum sanggup. Ya antum bayangkan ya, dakwah, datengin orang tatoan, siapa sih yang bisa? Saya hanya bisa menceramai orang yang mau ngaji. Orang-orang yang belum jelas ngajinya ini, mereka yang kejar. Jadi orang-orang kayak kita, kayak kami ini, sebenarnya menikmati hasil dari perjuangan Jemaah Tabligh. Maka aku ashkurukum ayuha ahbab tabligh ya. Saya bersyukur kepada Allah, terima kasih kepada antum semua. Terlepas dari adanya kelemahan-kelemahan, yaitu wajar ya, semua kita mahalul khata' wa nisyan wa dha'af ya. Ya, tafadhal. Baik, Buya. Ada 3 pertanyaan, Buya. Waktu untuk sesi ini sisa 1 menit. Apa di wedding dulu ya? Cukup lah ya, cukup aja lah dulu. Maksudnya ya? Naktafi. Naktatim. Wa nakhtatim ya. Disimpan pertanyaannya untuk pertemuan depan. Boleh ya, hari Rabu insya-Allah. Baik ya. Baik teman-teman semua, sahabat melakukan Allah, semoga pertemuan online ini masih terasa sedekat kolbu karena roh kita selalu berdekatan meskipun dibatasi oleh tempat dan waktu. Kita minta kepada Allah, semoga Allah memberi kekuatan kepada kita menghadapi musibah hari ini, musibah dunia, khususnya orang-orang yang beriman ya.
Semoga Allah tutup aib kita semua. Wassallallahu ala nabi Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah Amin. wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.